Pemirsa, maskapai plat merah Garuda Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ratusan pilotnya. Ini dilakukan akibat dampak pandemi COVID-19. Dan untuk menginformasi kebenaran dan alasan selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Direktur Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Halo, selamat siang Pak Irfan. Jelas suara saya? Ya, Pak Irfan, terkait dengan PHK pilot Garuda, bagaimana penjelasan dari Garuda sendiri? Apa dasar dari pemutusan hubungan kerja tersebut, Pak? Ya, jadi mohon difahami bahwa ini bukanlah PHK secara definisi ya. Jadi ini adalah pegawai-pegawai yang kebetulan statusnya adalah kontrak. Dan mengingat kondisi yang kita hadapi saat ini, kita memutuskan untuk mempercepat penyelesaian kontraknya dan kita selesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap para pegawai kontrak tersebut. Jadi memang kalau di media itu dikesankan seolah-olah kita PHK, ini bukan PHK tetapi mempercepat penyelesaian kontraknya dan kewajiban-kewajiban perusahaan kita selesaikan dengan baik. Demikian. Ya, Pak, asosiasi menyayangkan pemutusan hubungan kerja yang diinformasikan secara mendadak seperti itu. Bagaimana penjelasan dari Garuda sendiri, Pak? Ya, kami juga sudah diskusi dengan asosiasi pilot ya. Rasanya sih interpretasi bahwa mendadak mestinya kurang tepat karena kami dan asosiasi maupun teman-teman karyawan kita selalu melakukan diskusi terbuka, tidak ada yang kita dan ini juga pernah di dalam satu diskusi diusulkan oleh beberapa karyawan kontrak untuk bagaimana menyingkapi situasi yang kita hadapi hari ini. Kalau lebih jelasnya Pak, kualifikasi pilot yang bagaimana yang terkena PHK Pak? Ya, ini kebetulan di Garuda ini ada beberapa klasifikasi pilot dan memang ada beberapa pilot yang statusnya adalah kontrak, ada yang statusnya adalah pegawai tetap. Saya nggak mau lebih detail menjelaskan siapa yang masuk klasifikasi ini, tetapi memang statusnya baik kesepakatan bersama mereka adalah karyawan kontrak dan mereka menyadari dari awal bahwa statusnya adalah karyawan kontrak. Baik, terkait. Namun demikian juga, ya, tolong juga difahami bahwa ini semuanya dikaitkan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Kami berulang kali menyampaikan bahwa ini bukan perusahaan yang mudah dan menyenangkan. Karena mereka ini kan juga bagian dari keluarga besar Garuda, kontribusi mereka juga sangat berarti. Namun demikian kita harus menyadari bahwa kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan dan kami menyampaikan ke seluruh karyawan bahwa ini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Anda mungkin juga sudah dengar bahwa kita sudah melakukan pemotongan dan atau penundaan gaji dari mulai karyawan sampai direksi dan komisaris. Dan direksi dan komisaris merupakan potongan yang besar, yaitu 50%. Kami juga mengeksekusi perintah dari kementerian bahwa direksi dan komisaris Garuda maupun anak perusahaan itu semuanya nggak dapat THR. Kemudian juga kami sudah masuk ke tahapan lanjutannya, yaitu menawarkan unpaid leave ke beberapa teman-teman karyawan kontrak juga. Dan sekarang kita memang menyelesaikan beberapa percepatan dari teman-teman karyawan kontrak. Jadi ini yang lagi kita proses dan tidak mungkin ke depan kita ada beberapa inisiatif-inisiatif lain menyingkapi situasi dan kondisi perusahaan dalam kondisi pandemi ini. Baik, Pak Irfan, sama seperti peraturan perusahaan pada umumnya yang diamanatkan undang-undang terkait dengan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana dengan perhitungan kompensasi yang diberikan oleh Garuda kepada para pilot yang di PHK, Pak Irfan? Saya mau minta diulang lagi ya statementnya. Kita tidak PHK, kita menyelesaikan kontrak, kita percepat dan kita selesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan. Jadi kami direksi, saya pribadi, orang yang dari dulu mencoba taat aturan apalagi yang berkaitan dengan karyawan. Kami juga direksi Garuda adalah supporter dari adanya serikat pekerja, karena kami tahu serikat pekerja maupun asosiasi pilot ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keluarga Garuda. Jadi nggak pernah ada niatan dan pasti kita tidak akan pernah mengeksekusi sesuatu yang berlawanan dengan kesepakatan maupun undang-undang. Itu definitely saya bisa jamin itu. Baik.
Garuda masih melakukan penerbangan, salah satu dari sekian banyak maskapai di Indonesia. Lalu upaya untuk menghambat penyebaran virus dalam pesawat, apa yang dilakukan Garuda, Pak Irfan? Oke. Kenapa Garuda masih terbang? Ini yang selalu jadi pertanyaan dan kami juga dipertanyakan sama orang. Karena mohon dimengerti Garuda ini bukanlah sebuah entity bisnis murni. Gitu. Kami BUMN 60%, pemilik kami adalah pemerintah. Kami didirikan oleh pendiri Republik ini dengan tujuan yang sangat jelas, menyambung, memastikan terjadinya konektivitas di antara kepulauan di Indonesia, di antara kota-kota di Indonesia, dan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Kami juga didirikan untuk memastikan bahwa Indonesia dikenal di luar negeri, sehingga kita kemudian punya jalur-jalur internasional. Mengingat kondisi pandemi ini, beberapa hal kami sudah lakukan dan masyarakat tentu sudah menyaksikan langsung. Kami tetap terbang ke lokasi-lokasi atau rute-rute yang kita selama ini layani. Memang dari waktu ke waktu secara dinamis kami mereview dan mengurangi frekuensinya. Seperti contohnya kita masih terbang ke Amsterdam yang tadinya dari 6 kali seminggu, saat ini menjadi 1 kali seminggu untuk memastikan kalau ada warga negara Indonesia di Eropa yang mau pulang, masih ada pesawat bisa pulang. Kalau ada warga negara Eropa yang mau ke Eropa pulang, mereka masih ada pesawat yang pulang. Bagaimana mengantisipasi kondisi pandemi ini? Ada 2 hal prinsip ya yang sebagai sebuah bisnis penerbangan ini. Prinsip yang pertama adalah kita percaya bahwa industri ini adalah industri kebahagiaan. Orang yang terbang itu pasti orang yang bahagia, walaupun kadang-kadang dia harus pergi untuk sebuah kondisi mendadak. Yang kedua adalah kita mesti pastikan bahwa berada dalam pesawat Garuda itu adalah aman dan nyaman. Hari ini persepsi masyarakat dan kesepakatan secara keseluruhan yang salah satunya yang kita eksekusi di pesawat adalah physical distance. Jadi untuk teman-teman yang berada naik Garuda itu sudah kita pastikan bahwa ada jarak antara satu tempat duduk dengan tempat duduk lain yang diisi. Yang kedua, kita juga pastikan bahwa kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kita juga pastikan bahwa pesawat Garuda maupun awak kabin yang bekerja maupun pilot ini semuanya dalam kondisi sehat, pesawat dalam kondisi bersih, selalu didesinfektan. Dan salah satu yang kita implementasi di pesawat kita adalah menggunakan HEPA. HEPA ini filter yang untuk memastikan lebih dari 95% semua bakteri dan virus yang beredar di udara di dalam kabin ini diabsorpsi oleh filter tersebut hingga udara yang keluar itu menjadi bersih. Jadi boleh dibilang dipastikan udara di dalam kabin pesawat itu jauh lebih bersih daripada udara di rumah saya maupun udara di kantor saya. Karena kita memakai HEPA ini di seluruh pesawat Garuda yang beroperasi. Jadi ini yang ingin kami pastikan ke teman-teman yang ingin terbang, yang harus terbang, bahwa terbang dengan Garuda kita ingin pastikan aman dan nyaman. Kita juga merubah cara kita melayani, cara kita berinteraksi dengan para penumpang, kita minimalisir, dan itu bagian dari upaya kita meminimalisir penyebaran virus. Kita berada di garda terdepan kok untuk dalam upaya bersama kita untuk mengurangi penyebaran virus, apalagi kita tidak maulah dituduh atau bagian dari partisipasi aktif menyebarkan virus dengan mendudukan penumpang kita bersebelah-sebelahan. Baik, Pak Irfan, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat bertugas kembali.